Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan hari ini, Bapak akan membahas modul 2, yaitu pembahasan evaluasi, yang soalnya ada 10, di mana 10 soal tersebut sudah Bapak kombinasikan, ada yang soal teori dan soal hitung-hitungan. Baik, untuk mengefisienkan waktu, Bapak langsung saja membahas soal yang pertama. Oke, soal yang pertama. Nah, tentunya soal yang pertama ini adalah soal teori, di mana sebenarnya jawaban pada option yang tersedia itu sudah ada di modul yang sudah Bapak berikan, di mana manfaat dari pesawat sederhana itu adalah untuk memudahkan melakukan usaha. Jadi soal nomor 1 ini secara mendasar kalian harus pelajari modul yang sudah Bapak berikan, dan tentunya bagi yang sudah membaca modul yang sudah Bapak berikan, soal nomor 1 kayaknya tidak ada masalah. Ya, jadi soal nomor 1 itu soal yang paling gampang. Ya, jadi optionnya yang benar adalah A. Untuk soal yang nomor 2. Nah, untuk soal yang nomor 2 ini adalah soal hitung-hitungan, di mana soal ini tentunya kalian basic dasar matematikanya harus bagus. Ya, nah perhatikan gambar. Nah, sebuah mobil yang bergerak dengan gaya yang bekerja tersebut sebesar 250 Newton. Nah, di mana seorang sopir menarik mobil yang mogok seperti pada gambar, sehingga mobil tersebut berpindah sejauh 1000 cm. Besarnya usaha adalah berapa? Nah, ini soal UN tahun 2010. Nah, kalau kalian perhatikan dari segi optionnya, di situ optionnya semuanya menggunakan satuan SI. Nah, sementara kalau kalian perhatikan di soal, nah di soal itu ada satuan yang bukan satuan SI. Nah, tentu kata kuncinya di sini. Ya, nah, ingat konsep rumus yang kalian gunakan seperti yang ada di modul, W sama dengan F kali S. Bikin dulu diketahui anak-anak. Ya, bikin diketahui dulu, kemudian satuan non-SI yang di sini kalian ubah ke satuan SI. Ya, jadi ubah ke satuan meter. Jadi S-nya 1000 cm ubah ke meter. Jadi kalau kita konsep tangga ya, cm ke meter itu konsep tangga naik, di mana naiknya 2 kali, berarti setiap naik sekali itu dibagi 10. Kalau 2 kali berarti dibagi 100. Jadi 1000 cm dibagi 100 dapatnya 10 meter. Tolong diingat kembali, karena ini kan sudah diberikan oleh Ibu Ivanya waktu kalian di kelas 1. Ya. Oke, lanjut. Berarti F 250 Newton. Nah, setelah ini kalian tinggal menggunakan rumus yang ada. Ya, jadi W sama dengan F kali S. Ya, F kali S. Masukkan F-nya 250, S-nya 10. 250 kali 10. Nah, untuk kalian tingkat SMP nggak usah ketika masuk angkanya, itu satuannya nggak usah kalian masukkan. Nanti di akhir baru kalian cantumkan satunya. Ya, 250 kali 10 dapatnya 2500 Joule. Jadi option yang benar adalah C. Nah, jadi seperti itu anak-anak, soal nomor 2. Nah, yang penting kalian tahu dulu besaran apa yang diketahui di soal itu, kemudian kalian lihat satuannya. Kalau satuannya itu semua SI dan optionnya juga SI, jadi kalian nggak ada mengubah satuan tersebut. Tinggal kalian bikin diketahuinya dulu, setelah itu rumus yang bagaimana kalian gunakan, setelah itu kalian masukkan angkanya sesuai dengan formula yang kalian tahu. Ya, oke, itu soal yang nomor 2. Soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini juga hitung-hitungan. Nah, sebuah lift naik dengan kecepatan 2 meter per sekon. Jika berat beban yang diangkat oleh lift adalah 5000 Newton, maka daya liftnya berapa? Ya.
Oke, konsepnya ini kalian harus tahu. Di konsep daya yang Pak berikan di situ ada 2 formula yang Pak berikan. Nah, tinggal sekarang yang formula yang mana dipakai? Apakah formula yang di atas apa yang di bawah? Ya. Apakah P sama dengan W per T atau P sama dengan F kali V? Nah, bikin dulu diketahui. Dari diketahui itu kalian akan tahu rumus yang mana akan dipakai. Tentunya kalian harus tahu besaran-besarannya pada soal yang ada. Ya. Nah, yang kalian ketahui pertama adalah kecepatan. Berarti simbolnya V. Kemudian gaya, berat beban, F atau W. Ya, 5000 Newton. Berarti yang diketahui adalah V sama F. Nah, dari yang kalian sudah tahu, diketahui ini sudah kalian tahu, maka kalian akan tahu formula yang mana dipakai. Nah, tentunya formula yang di bawah ini yang kalian gunakan. Ya, formula yang di bawah. P sama dengan F kali V. Nah, jika kalian sudah tahu formula yang digunakan, ya tinggal kalian tulis dulu. Kemudian kalian masukkan angkanya. F-nya 5000 dan V-nya 2. Tinggal 5000 kali 2. Atau 5 kali 2 dulu baru kalian tambahkan 0-nya nanti 3. Berarti 5 kali 2 10. Jadi tambahkan 0 3 jadinya 10.000. Ya, watt. Nah, sampai di sini kayaknya nggak ada masalah. Nah, tinggal sekarang optionnya adakah 10.000 watt? Nah, sementara optionnya pakai K. Nah, ingat di modul sudah Pak berikan. 1 kilo itu mewakili 1000. Jadi 10.000 watt kalau diubah ke satuan kilowatt, maka 0 yang 3 ini berubah menjadi K. Jadi hasilnya adalah 10 kW. 10 kilowatt. Ya, jadi option yang benar adalah A. Oke, anak-anak. Itu soal pembahasan soal nomor 3. Selanjutnya, soal nomor 4. Soal nomor 4 ini sama juga dengan soal nomor 2 kalau nggak salah. Ya, konsepnya sama. Kalian menggunakan formula W sama dengan F kali S. Hanya saja kata kuncinya terdapat pada S-nya. Kalau kalian tahu apa itu S-nya atau perpindahannya, maka kalian akan bisa menyelesaikan tipe soal yang seperti ini. Oke, bikin dulu diketahui anak-anak. Nah, jarak awalnya adalah 10 meter. Kemudian, sopir mobil sedan ini ingin memarkirkan mobilnya tepat 0,5 meter di depan mobil truk. Ya, jadi dia menginginkan 0,5 meter di depan mobil truk. Sementara jarak di awalnya adalah 10 meter. Jadi perpindahannya berapa? Nah, kalau kalian sudah tahu perpindahannya tinggal gampang aja. Ya, jadi perpindahannya caranya adalah 10 meter dikurang 0,5 meter. Itulah perpindahannya. Itulah S-nya. Jadi S sama dengan 10 meter dikurang 0,5 meter. Jadi dapatnya adalah 9,5 meter. Kemudian F-nya 50 Newton. Nah, dari sini kalian sudah bisa menyelesaikan soal nomor 4 ini dengan formula yang sudah ada. Ya, jadi W sama dengan F kali S. Masukkan F-nya 50, S-nya 9,5. Nah, Bapak tidak akan lagi mengajarkan kalian cara perkalian koma-koma. Tentunya ini basic dasar matematikanya kalian harus kuat. Kalau kalian nggak bisa ya gimana lagi ya. Jadi 50 kali 9,5, jadi hasilnya adalah 475 Joule. Jadi soal nomor 4 ini kata kuncinya adalah perpindahan. Kalian harus tahu apa itu perpindahan. Ya. Oke, selanjutnya soal nomor 5. Jadi soal nomor 4 ini jawaban opsinya adalah D. Soal nomor 5 ini adalah tentang teori. Di mana teori ini beranjak dari formula. Ya. Nah, kuasa yang dibutuhkan untuk mengangkat beban pada pengungkit akan menjadi lebih kecil apabila titik tumpu diletakkan di mana. Nah, ingat, sebelumnya sudah Pak jelaskan bahwa keuntungan mekanik pada tuas itu ada 3 kategori. Keuntungan mekaniknya sama dengan 1, lebih kecil dari 1, dan lebih besar dari 1. Jika keuntungan mekaniknya
lebih dari 1, artinya kalau keuntungan mekaniknya besar, makanya teorinya besar aja deh. Kalau keuntungan mekaniknya besar, pastinya kalian akan menghasilkan kuasa yang kecil. Jadi gaya atau kuasa yang kalian butuhkan itu kecil sekali. Nah, seperti itulah sebenarnya tujuan kita menggunakan pesawat sederhana. Ya, kalau keuntungan mekaniknya kecil, pastinya ya kalau keuntungan mekaniknya kecil, maka gaya kuasa yang kalian butuhkan juga akan semakin besar. Ya, tadi Pak udah ulang lagi ya. Jika keuntungan mekaniknya besar, pastinya kalian membutuhkan kuasa yang kecil. Karena itu arahnya kita menggunakan pesawat sederhana. Gimana caranya kita mengeluarkan kuasa yang kecil dengan kita bisa mampu memindahkan suatu beban yang besar. Kemudian jika keuntungan mekaniknya kecil, ya pastinya kalian akan membutuhkan kuasa yang besar. Nah, untuk itu, jadi gimanakah penempatan titik tumpunya ini? Nah, kalian fokusnya lengan beban sama lengan kuasa aja, karena di sini optionnya lengan kuasa sama lengan beban. Ya. Nah, kalau kalian dekatkan, misalkan di antara beban dan kuasa, berarti tengah-tengah dong. Ini tidak pasti ini, di antara beban dan kuasa bisa di tengah, bisa di mana? Ya, nggak pasti. Antara A sama B, ya di tengah beban dan kuasa, berarti tepat. Antara option A sama B ini sama dia. Kalau tengah-tengah berarti dia keuntungan mekaniknya sama besar, berarti keuntungan mekaniknya sama dengan 1. Ya. Jadi ini kita kuasa yang kita butuhkan sama, seimbang ya dengan beban yang ada. Ya. Kalau yang option C mendekati beban, kalau titik tumpu ini mendekati beban, ya otomatis kan lengan kuasanya lebih panjang atau lebih besar ketimbang lengan beban. Nah, perhatikan di sini, lengan kuasa lebih panjang atau lebih besar ketimbang lengan beban. Artinya kalau kita memainkan konsep matematika, pembaginya lebih kecil, otomatis hasil keuntungan mekaniknya pasti besar kan. Nah, kalau keuntungan mekaniknya besar seperti konsep yang Pak berikan tadi, maka kuasa yang kalian butuhkan akan semakin kecil. Ya. Begitu sebaliknya, kalau lengan bebannya lebih besar atau titik tumpunya digeser mendekati kuasa atau titik tumpunya menjauhi beban, pastinya lengan bebannya lebih besar ketimbang lengan kuasa. Dengan kata lain, kalau matematikanya kita pakai ini, pembaginya besar. Berarti hasilnya pasti kecil. Kalau keuntungan mekaniknya kecil seperti Pak bilang atau Pak sampaikan tadi, maka kalian akan membutuhkan kuasa yang besar. Nah, sementara yang diminta di sini kuasa yang kecil, otomatis cari keuntungan mekaniknya yang besar. Ya, jadi opsi yang benar adalah C. Mendekati beban. Oke? Selanjutnya, soal nomor 6. Nah, soal nomor 6 ini kalian harus ingat konsep rumus yang digunakan di TUAS. Nah, Bapak beranjak dari keuntungan mekaniknya saja. Ya, ada rumus yang sudah Bapak berikan sebelumnya, boleh itu kalian gunakan di modul yang sudah Bapak berikan itu. Nah, Bapak langsung beranjak dari keuntungan mekanik saja. Ya. Nah, bikin dulu diketahui anak-anak apa yang diketahui di soal ini, kemudian apa yang kalian dapatkan di gambar. Ya, kalau pada redaksinya, ini A, B, B, C, C, D, D, E itu sama. Jadi A ke B, B ke C, C ke D, D ke E itu sama panjangnya. Jadi kalau kita anggap satu satuan, berarti A ke B satu satuan, B ke C satu, C ke D satu, D ke E satu. Jadi B sampai ke E jadi 3 satuan. A ke B 1 satuan. Ya. Nah, sementara beratnya beban ini ya 900 Newton. Nah, pertanyaannya adalah berapakah kuasa pada titik E? Nah, bikin dulu diketahui. W-nya 900 Newton, LB-nya 1 satuan, LK-nya 3 satuan. Ya, karena nggak ada sentimeter di sini, kita pakai satuan aja. 1, 2, 3 berarti 3 satuan. Nah, kemudian F yang ditanya. Nah, ingat dari keuntungan mekaniknya kita gunakan rumus silang aja. Ya, pakai
kali silang aja ya. F kali LK, pindah posisi, F-nya di sini, LK-nya di bawah. Maka F sama dengan W kali LB per LK. Jadi seperti itu nanti rumusnya. Nah, setelah kalian sudah selesai membuat rumus, masukkan angkanya. 900 dikali 1 per 3. Jadi 900 bagi 3 dapatnya 300 Newton. Jadi option yang benar adalah A. Jadi soal nomor 6, jawabannya adalah A. Seperti itu menjawab soal-soal hitungannya anak-anak. Ya, kita lanjut pembahasan soal nomor 7. Di soal nomor 7 ini juga hitung-hitungan. Nah, ingat nih konsep bidang miring. Gimana sih formula untuk bidang miring itu? Nah, ingat seperti itu ya. Nah, itu untuk mekaniknya. Apa yang kalian dapatkan di redaksi soalnya dengan digambar? Nah, tolong diperhatikan. Kalau di redaksinya kalian dapatkan beratnya W-nya 500 Newton. Kemudian tingginya hanya 1,5 meter. Sementara sisanya kalian lihat di gambar. Di gambar kalian dapatkan bahwa S 3 meter ini adalah S-nya. Ya, panjang bidang miringnya. Ya, 3 meter. Jadi S-nya sudah diketahui, W sudah, H sudah. Bikin diketahui dulu anak-anak. Jadi seperti ini. Jadi tinggal yang tanya adalah F. Untuk mencari F sama, pindah posisi. F sama dengan W kali H per S. Masukkan angkanya. Ya, masukkan angkanya. Jadi W-nya 500 hanya 1,5, S-nya 3. Nah, selesaikan dulu. Jadi 3 boleh kalian selesaikan. 1,5 bagi 3 dapatnya 0,5. 0,5 kali 500 dapatnya 250 Newton. Jadi option yang benar adalah B. Seperti itu anak-anak. Ya. Jadi untuk menjawab soal nomor 7 itu kalian harus tahu konsepnya. Berikutnya soal nomor 8. Nah, ini teori. Jadi kalian harus tahu contoh-contoh pesawat sederhana yang sudah Pak berikan di situ, dan pastinya kalau kalian memperhatikan di situ sudah secara lengkap memberikan contohnya. Contoh soalnya gimana, penerapan dalam kehidupan sehari-hari apa saja contohnya itu sudah ada ya. Jadi option yang soal nomor 8, option yang benar adalah apa? Pesawat sederhana berikut yang memanfaatkan prinsip tuas. Nah, kalau option yang A itu menggunakan prinsip katrol, udah pasti salah. Kemudian yang ke D itu menggunakan prinsip bidang miring, udah pasti salah. C juga sama, itu menggunakan prinsip bidang miring. Jadi option yang benar adalah B. Nah, untuk soal nomor 9, nah ini juga sama teori, contoh-contoh. Nah, kita beranjak dari option yang A. Kalau option yang A ini konsep tuas atau pengungkit. Kemudian yang C juga konsep tuas atau pengungkit. Sementara yang D, jembatan ini nggak ada konsepnya ya. Nah, berarti option yang benar adalah B. Soal yang terakhir. Nah, ini adalah pesawat sederhana berupa katrol. Nah, disitu kan ada 3 jenis katrol yang Pak berikan. Nah, sementara di soal nomor 10 ini hanya menggunakan atau jenis katrol yang digunakan adalah jenis katrol tetap. Nah, kalau jenis katrol tetap konsepnya gimana? Itu yang harus kalian ketahui. Bahwa katrol tetap itu konsepnya keuntungan mekaniknya adalah sama dengan 1. Kalau keuntungan mekaniknya sama dengan 1, itu artinya W-nya sama dengan F atau F-nya sama dengan W. Ya. Nah, lihat di redaksi soalnya dulu. Apa saja yang diketahui? Nah, yang diketahui di redaksi soal itu masanya 500 kg dan gravitasinya 10. Nah, kalau sudah kalian ketahui di sini, maka wajib kalian harus mencari W dulu. W itulah berat bebannya atau berat benda. Nah, ingat formula berat beban atau berat benda itu rumusnya adalah W sama dengan M kali G. Masukkan M-nya, G-nya berapa ya? 500 kali 10. Jadi hasilnya adalah 5000 Newton. Jadi berat bendanya adalah 5000 Newton. Nah, seperti yang Pak sampaikan bahwa keuntungan mekaniknya pada katrol tetap itu adalah 1. Artinya berat bendanya itu sama dengan kuasa yang dibutuhkan. Atau kuasa yang dibutuhkan itu sama dengan berat bendanya. Nah, jadi F-nya sama dengan W.
W-nya 5000 Newton. Jadi F-nya juga sama, 5000 Newton. Jadi opsi yang benar adalah D. Baik, itu yang dapat Bapak berikan penjelasan untuk evaluasi pada modul 2. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya.